Ini penggunaan kata. Sekarang ada tokoh pejuang menjaga nasionalisme NKRI, menjaga situs-situs sejarah Indonesia, situs ulama, situs pahlawan, lagi digugat gara-gara itu. Apa maksud pernyataan saya yang menyebut istilah monyet itu? Saya perlu klarifikasi bahwa satu, dalam pikiran saya ketika mengetahui bahwa Guru Tua yang sudah diusulkan sebagai pahlawan nasional sejak tahun 2006 namun selalu ditunda karena tidak adanya data dan dokumen tertulis perjuangan fisik Guru Tua. Kemudian status kewarganegaraan yang bersangkutan juga tidak memenuhi syarat. Kemudian saya membaca berita bahwa Menteri Sosial Gus Ipul menyatakan bahwa semangat pengangkatan pahlawan nasional kali ini adalah mikul dhuwur mendem jero, semangat merangkul ketika harus mengangkat pahlawan nasional walaupun tidak memenuhi syarat. Dan saya menganggap bahwa upaya itu sebagai upaya akal-akalan seperti orang Yahudi di masa lalu. Jadilah kalian semua monyet yang hina. Jadi kalimat monyet itu bukan saya alamatkan untuk Guru Tua, tetapi kepada upaya-upaya sekelompok orang yang berusaha mensiasati orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional untuk bisa tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Kedua, walaupun demikian, nah dahulu orang yang suka ngakal-ngakali begitu, kalau sekarang suka memalsukan situs sejarah makam, ya dulu kepada mereka Allah mensabdo jadi bedes, jadi monyet, kunu qiradatan khasiin. Nah sebetulnya sebatas ngomong itu tentu juga nggak apa-apa, nggak ada pihak yang perlu merasa dilecehkan. Ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Takbir. Koti gara-gara perpecahan orang paling khairon ing kebagusan sedikit pun orang nek ceritani barokah gara-gara berpecah belah irene ngono mau la minal awalin ora ono saking wong-wong zaman biyen wala minal akhirin lan yo ora ono saking wong-wong zaman akhir li anal qauma krono sedune kaum iku idza tafarraqat nalikane wis berpecah belah cerai-berai apa qulubuhum piro-piro atine kaum wala ibad dan sudah bermain-main mempermainkan bihim kelawan kaum opo ahwa'uhum hawa-hawa nafsu mereka. Kalau sudah nuruti nafsu, emosi, ambisi, serakah, fala yarawna, maka mereka tidak lagi melihat lil manfaatil ammati, bagi kemaslahatan umum, tidak melihat mahalan adanya tempat wala maqaman, sama tidak ada posisi. Wong lek kadung nuruti nafsu, serakah, ambisi, enggak ada pikiran sedikit pun tentang pentingnya kemaslahatan umum. Sing penting aku menang, dan mesti rusak, mesti ngerusak. Wala yakunu lan ora bisa dadi, wala yakunun ora bisa dadi ummatan muttahidatan, umat yang bersatu, bal akan tetapi ahadan sendiri-sendiri, ijen-ijen, kelihatannya bersatu tapi mereka bercerai-berai. Mujtami'ina halih berkumpul ajsadan secara fisik, secara jasmani, tapi mutafarriqina bercerai-berai quluban dalam hati, wa ahwaan dan keinginan. Sajane dalam hati saya NU yang dulu namanya organisasi, zaman sekarang dirubah menjadi perkumpulan NU. ADART-nya pun kalau dulu ADART organisasi, PO peraturan organisasi, sekarang istilahnya perkum, peraturan perkumpulan. Beda banget kami yang ngajar bahasa itu, makna organisasi dengan perkumpulan. Wong ngumpul kenduren tahlilan itu perkumpulan, ibu-ibu PKK itu ya perkumpulan, ya paguyuban itu ya perkumpulan. Tapi kalau organisasi itu lebih dari itu. Perkumpulan itu ada ideologi yang mengikat mereka, ada tujuan, ada visi misi, ya ada program step by step untuk mencapai tujuan itu. Lalu ada kaderisasi, ada penempatan orang sesuai dengan kemampuan maupun di titik mana dia ditempatkan, ya. Terus ada koordinasi, ada sistem komando, bla bla, yang semuanya itu terorganisir dengan baik untuk mencapai tujuan itu dalam rangka berkhidmah kepada ideologi yang diyakini. Itu organisasi. Emang kok tahu-tahu dirubah jadi perkumpulan, emang jadi ketua PP besok dirubah mana jadi organisasi mana?
perkara negara menyebut perkumpulan, biar di lembar negara saja disebut perkumpulan, tapi dalam berjamaah menggelorakan semangat dan itu tetap organisasi. Ya, eman asli eman. Zaman bahasa menyebutnya bukan perkumpulan, organisasi. Jadi NU berdiri sebagai organisasi. Nah, itu. Masya Allah, kok ada masalah ini biye. Repot juga ketika di atas itu orang yang nggak jeli tentang penggunaan bahasa, makna bahasa. Tahsabuhum jami'a, kau kira mereka itu bersatu, berkumpul, tapi sejatinya wa qulubuhum syatta, hati mereka bercerai-berai. Wasaru kama qila, jadilah umat yang bercerai-berai itu seperti yang dikatakan dalam pepatah. Jadi apa? Ghanaman mutabaddidah, bagai kambing yang kacau balau murat-marit fi sahra, di padang rumput, di padang pasir. Ini penggunaan kata. Sekarang ada tokoh pejuang menjaga nasionalisme NKRI, menjaga situs-situs sejarah Indonesia, situs ulama, situs pahlawan, lagi digugat gara-gara itu. Begini, orang atau kaum yang suka ngakal-ngakali, ya, itu dalam Quran dulu kayak orang Yahudi yang suka ngakal-ngakali hukum, dilarang berburu ikan di hari Sabtu. Mereka memang tidak berburu ikan di hari Sabtu karena Sabat Sabtuan, ibadah mereka Sabtu. Tapi mereka Jumat itu memasang perangkap ikan di laut apa di sungai. Sabtu mereka ibadah, Ahad mereka ambil. Nah, intinya kalau menurut Quran kan kalau di hari Sabtu ikan itu banyak. Terus untuk menguji keimanan mereka, Allah perintahkan ibadahnya hari Sabtu. Akhirnya supaya tetap bisa menangkap ikan di hari Sabtu, Jumat perangkap ikan jaring sudah dipasang, Sabtu ikan pada nyangkut di jaring, Ahad mereka ngambil. Dengan begitu secara zahir mereka nggak mengambil ikan di hari Sabtu, secara zahir nggak menyalahi hukum. Tapi ketika mereka ibadah di sinagog hari Sabtu itu, hatinya kelingan jaring yang ada di sungai tadi oleh Biraya Langun itu, jasadnya di tempat ibadah, hatinya di sungai, di tempat jaring itu. Nah, dahulu orang yang suka ngakal-ngakali begitu. Kalau sekarang suka memalsukan situs sejarah makam, ya. Dulu kepada mereka Allah mensabdo jadi bedes, jadi monyet, kunu qiradatan khasiin. Nah, sebetulnya sebatas ngomong itu tentu juga nggak apa-apa, nggak ada pihak yang perlu merasa dilecehkan, karena memang Quran nyata menyebut orang Yahudi itu kayak monyet yang suka ngakal-ngakali. Nah, terus apa salah kalau sekarang atau kapanpun ada kaum, ada orang suka ngakal-ngakali juga, lalu diserupakan kayak orang Yahudi. Yang ini diserupakan kayak kambing, orang bercerai-berai kayak kambing di padang rumput, terus bercerai-berai, ya mesti disergap serigala atau jadi jadi objek sasaran penjarahan oleh binatang-binatang buas. Binatang buas kayak macan macam-macam langsung sergap. Nah, sing serigala nggak wani karo macan, menengai, ya, nunggu barangkali ada yang tersisa dari macan itu. Sehingga umat yang bercerai-berai itu kayak kambing, bisa jadi jatuh ke tangannya perampas kayak macan, bisa jadi jatuh ke tangannya maling-maling yang nunggu mengambil menyolong yang diambil oleh macan tadi. Nah, menyerupakan orang berpecah belah kayak begini tentu nggak salah. Menyerupakan orang yang suka ngakal-ngakali, memasukkan kayak monyet, seperti Quran juga mensabdo Yahudi kayak monyet, tentu nggak salah memang. Dan yang diusulkan kayak monyet itu perilakunya, bukan orangnya ya tetap anak Adam. Sekarang lagi rame-rame ngamuk, panas-panas, ngajak perang, padahal itu kan ya soal cara mengingatkan orang. Lalu di Quran juga orang-orang Yahudi Bani Israel yang enggak ya kayak ulama-ulama ngalur ngidul nggo kitab sabirang-birang tapi gak paham kayak iso maca, kayak iso nglakoni, itu diserupakan kayak himar, ya, di Quran lah. Kama talil himari yahmilu asfaro. Tentu
ibarat kayak begitu itu kalau sekarang dipakai juga nggak apa-apa. Oh ini gaya tok ya kayak dokter-dokter DPR atau pekok kan nanti ilmu kayak himar ya. Yang kayak begitu itu ya memang dulu Quran menyebutnya kayak himar juga gitu. Dan kalau seperti itu kau tuduh pelecehan, masuk Quran itu yang murui pelecehan. Quran itu menyebut begitu supaya kita itu beriktibar, ambil pelajaran, ambil nasihat dari peristiwa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah ghanaman seperti kambing mutabadidatan yang murad marid fi sahra di padang, kon ahad telah mengepung pihak kambing-kambing itu anwa usibah berbagai macam binatang buas. Fabaqau muddatan, kalau sementara kambing-kambing itu tetap salimatan selamat. Kalau sekarang sementara selamat itu sementara saja, di tenono sak jam kas habis ya. Ajak santai-santai mas, selamat itu sementara wae. Kalau nggak segera bersatu lagi habis ya. Diambil berbagai partai kader NU, lalu karena kader NU marat-marit di berbagai partai, antara kader NU tengkar karena kepentingan partainya beda. Kalau sementara mereka selamat, imma bisa jadi li'an nasibah lam yasir ilaiha, bisa jadi karena binatang-binatang buas itu belum sampai ke kambing-kambing tadi. Wala budda min an yasir ilaiha, dan pasti pasti sampai yang manma di suatu hari. Tinggal menunggu hari aja santai mas. Tenang orang apa-apa loh, tinggal menunggu hari mas. Tetap ini hancur-hancur. Wa imma bisa jadi li'an nasibah, karena binatang-binatang buas itu adathu al-muzahamah, saling berebut, saling berdesak, mendorong binatang-binatang buas itu ilal qital, untuk saling berperang membunuh bainaha, antar binatang buas itu. Jadi sekarang selamat, binatang buas belum datang, ya bisa jadi karena binatang buas tukaran dhisik. Nanti ada binatang buas yang menang, ada binatang buas yang kalah. Yang menang akan menyergap kambing-kambing itu, memangsa kambing-kambing. Yang kalah menengah ngenteni turani, nyolong kesempatan, sehingga kambing-kambing yang berpecah belah itu tetap apes, bisa jatuh ke tangan perampas, bisa jatuh ke tangan maling-maling itu, tetap nggak baik. Fayaghribu fariqun fariqun, sehingga satu kelompok binatang buas mengalahkan kelompok yang lain. Wa yasirul ghalibu ghasiban, binatang buas yang menang jadi perampas. Wal maghlubu sariqan, binatang buas yang kalah menjadi pencuri. Terus gimana posisi kambing? Fataqaul ghanam baina ghasibin wa sariq. Ya, sehingga kambing-kambing itu jatuhnya posisinya ada di antara binatang buas yang siap menyergap atau binatang buas yang sekedar terima mencuri kambing itu. Tapi boleh berpecah belah, nggak apik, nggak. Fattafarruqu sababud dha'fi wal khidlan wal fasal fi jami'il aznan. Yang namanya berpecah belah itu mas, mesti menyebabkan lemah, terhina, gagal di sepanjang masa. Bal huwa majlabatul fasad, bahkan perpecahan itu mendatangkan kerusakan. Wa matiyatul kasad, dan seakan perpecahan itu kendaraan yang menghantar pada lesunya ekonomi, lesunya perdagangan. Hari ini ada postingan gudang garam itu keuntungannya turun 81%, dan banyak perusahaan-perusahaan juga. Otomatis pajak yang masuk ke negara juga turun drastis, harga saham juga anjlok ya, penerimaan pajak juga turun, terjun bebas. Ini harga atau risiko yang harus dibayar. Keinginan bangsa dipimpin Pak Prabowo untuk benar-benar kepingin berdaulat oleh Indonesia sendiri. Penguatan nasionalisme itu mesti beberapa investor oligarki merasa rugi. Akhirnya mereka ngancam mencabut investasi, saham mereka jual, uang mereka bawa ke luar negeri. Dari dulu yang namanya pengen mandiri mesti sorok, mengencangkan ikat pinggang. Makanya kalau menurut saya, kalau memang tekadnya pengen benar-benar berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, berdaulat temenan, oke lapar nggak apa-apa, tapi ayo bareng-bareng.
jangan ada yang lapar ada yang kenyang, dan sekaligus masyarakat sampai ke bawah diedukasi. Ini pukung ya enak mas, telo ya enak mas, muda ya enak mas, uwi ya enak mas, gembili enak mas, ganyong ya enak, ya garut ya kena, bonggol gedang ya kena, rebung ya kena. Allah menyediakan banyak bahan makanan di alam ini. Tinggal masyarakat modern Gen Z ini perlu diberitahu, dilatih bahwa itu juga makanan yang dulu kita nenek moyang kita hidup ya dari makan yang kayak begitu gadung ya enak ya. Terus sembarang tidak harus serba listrik, tidak harus serba elektrik, digital, enggak harus. Sumur buka maneh nimbo kena, nimbo itu soro, tapi nyuwun sewu di embargo luar negeri pun kita hidup. Kalau semuanya serba bergantung mesin, di embargo kita mati. Nimbo biasa nimbo, nggak nimbo nggak oleh banyu tenan. Ya, terbiasa makanan siap saji, nyaman, praktis, tapi di embargo mati. Jadi praktis itu enak, tapi terjadi ketergantungan. Kalau kita gelem soro, goreng dewe, masak dewe, nggak pawonan, nggak kayu. Lah nyumpet biar golek sandal-sandalan mau diobong, kena nggak cedek geni. Hidup kayak begitu soro, tapi mau dihidak kayak apapun kita tetap eksis, tetap hidup. Orang kayak Singapura begitu, listrik diputus dari Riau, gas diputus dari Riau ini. Tapi wong Trenggalek, wong Blitar Selatan, wong Malang Selatan, bah ning kutono opos ka urus panggah mangan, panggah masa. Sebetulnya lebih mandiri. Bocah pondok lah kan ono tanah yang kono nggak kupu-kupukan ya, terus ono pabone masa-masa yang kono cacalan ya, rame-rame di masa yang kono tepangan ya rotok soro di sawang ya rapatnya pantes mahasiswa kong liwat dewe nggak masalah. Pertama ngirit, yang kedua mesti warp, yang ketiga mandiri. Terus ben nggak mubadir saiki gara-gara nggak gas. Nek pinggir dalan kayu ditebangi kan mubadir, mesti dibuat dibiarkan sampai busuk. Nggak Sumatera babati sawit atau babati karet mau di permajaan mesti mubadir. Kalau dulu kena ngomong foto, kena ngomong kenteng, kena masak, gak mubadir. Menubil mandiri bil, Malang Selatan kayak Sonimbo lah, gaya. Nimbo limang timbo tangannya melecet pada gaya kayak wong kudo. Dan pola-pola hidup seperti itu bisa eksis tanpa gaji. Guru-guru dinia, guru MBM tanpa gaji, kalaupun ada sekretariat di depan, tapi bisa hidup. Hari nantur dewi masih kapati akeh, supaya nggak bolak-balik ngetokne duit gawe tuku bumbu macam-macam. Engko godhong pre brembang lho, nantur ning pot sekitar rumah. Lombok yo nantur dewi, terong nantur dewi, pokong nantur dewi. Yang pengen gizi ngingu pitik dewi, pengen dok, yang goreng-goreng dok dewi. Nah, begitu. Terus anak sing kuliah kalau diingoni wedhus 4, 5 semester sepisan wayang bayar SPP ngetul wedhus loro. Itu mana ya? Gak bayaran itu iso hidup. Pola-pola hidup mandiri. Bocah saiki nggak bayaran ya pusing. Belajar lah, maka nggak kupuk nang mulai ya. Masa-masa nggak pawonan, pakai kayu nganggur. Mateng terus bawor ini ya pangan rame-rame yang kene, sing mangan sing urunan doa ya. Sampai bilang grup masak semua ini dikurai, mana masak orang mana angkut sepeda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wada'iyatul khorob, perpecahan menjadi pendorong adanya kerusakan. Wadamarkahan, kehancuran. Wadahiyatul ar wasyatar, bencana aib, wasyatar ya aib, itu perpecahan. Yang tempoh hari karena situasi seperti ini kan akhirnya keuangan organisasi juga sulit karena kurang kompak seperti ini. Terus pas acara dengan presiden ada Muhammadiyah, ada macam-macam tokoh kita yang sangat-sangat kita hormati, tahu-tahu dawuh di depan umum, ini Pak Presiden, ini bendera umum kami ya, anulah kalau ada anulah minta di depan umum. Mas, malu kan, malu. Dulu nggak pernah ada begitu.
Jangankan sampai PPPW, saya nggak pernah kayak begitu. Jadi bahwa kita minta dilihat didengar Muhammadiyah, bahwa kita minta didengar oleh LDII, oleh PKS, oleh pastor-pastor. Yang gereja nggak pernah melakukan itu, Muhammadiyah juga nggak pernah melakukan. Malu. Dahiyatul arwas satar. Ya. Insyaallah. Fakam min ailatin kabirah, betapa banyak keluarga-keluarga besar, marga-marga top, kanan fi raghatin minal aish. Dahulu keluarga besar itu ada dalam kemakmuran hidup. Wa buyutin katsirah, betapa banyak rumah tangga, kanan ahilatan bi ahliha. Dahulu rumah tangga itu mampu melindungi anggota keluarganya, tapi hatta sehingga idza dapat, ketika telah menjalar, ya, telah merembet, telah merayap fihim, di lingkungan keluarga-keluarga itu, aqaribut tanazu, persengketaan yang diibaratkan kayak kalajengking, wasaro, dan sama menular, menjalar, sumuha, racunnya perpecahan kayak kalajengking itu, fi qulubin, di hati mereka. Wes, hatinya mulai saling curiga, saling menuduh, saling tidak percaya. Setan mulai ambil posisi. Ayo. Jadi wes kayu garing diobong-obong ya ngorok mas. Wa akhadha, setan pun mengambil makhadahu, tempat posisinya, minum dari mereka setan. Kalau sudah begitu apa? Tafarraqu, sadar madar. Mereka berpecah belah, kacau, kalau enggak karu-karuan. Fa asbahat buyutum khawiyah ala urusiha, sehingga rumah-rumah mereka itu roboh pada atapnya. Ya, roboh maksudnya. Wa qad afsaha Aliyun karramallahu wajhah, benar-benar telah menyatakan dengan jelas fasih Imam Ali karramallahu wajhah, innal haqqa yad'uf bil ikhtilaf wal iftiraq, kebenaran pun akan menjadi lemah mas kalah karena adanya perbedaan dan perpecahan. Wa innal batil qad yaqwa, kebatilan itu kadang bisa kuat menang bil ittihad wal ittifaq, lantaran mau bersatu dan bersepakat, satu komando. Ya, PDI itu akeh Kristen nih, akeh non muslim, sebagian juga aliran kebatinan. Yang muslim pun mungkin nggak semuanya sholat, tapi begitu dikomando Ibu Mega, ngalor ngidul, kursi ini paling akeh mas. Ya, PKB seragam ndonga, PAN ya seragam ndonga, P3 ya seragam ndonga, PKS ya seragam ndonga, tapi sulit mengalahkan PDI. Perkorone apa? Yang partai nasionalis bisa jadi satu, yang partai berbasis agama madeg dewe. Saya sama Umi kompak, ya, dalam waktu hanya kira-kira 8 tahun atau berapa ya? 11 atau 12 tahun lah, sudah menghasilkan anak 7 gara-gara kompak. Coba tukaran, 10 tahun gak lahir mas. Bener Mil, anak akeh baru kait bersatu Mil. Wabil jumlah, pada pokoknya, faman nadhara fil mi'ati tawarikh, siapa yang melihat kaca sejarah, wa tasaffaha, dan membuka-buka ghairu qalilin, lembar yang tidak sedikit, buka yang banyak, min ahwalil umam, berbagai keadaan umat terdahulu, wa taqallubati tuhur, berbagai revolusi, perubahan di berbagai masa, wa ma hasalalah, dan apa yang tercapai oleh umat-umat itu, ila hadat tuhur, sampai akhirnya menjadi hancur seperti ini. Ra'a, maka dia melihat, berkesimpulan, anna iza, sungguh kejayaan umat-umat itu, alladzi kanat maghmusatan fi, yang mana dahulu umat bergelimang dalam kejayaan itu, wa fakhraha, kebanggaannya, masa keemasan, kebanggaannya, alladzi talafa'at bi hawasihi, yang mana umat itu bertutup dengan hawas itu pinggir-pinggirnya kejayaan itu atau kebanggaan itu, wa majdaha, dan keagungan umat, allati taqanna'at, yang mana umat itu
menutup diri sama sebetulnya berbaju, berjubah, bihi dengan keagungannya, watahalat dan berhias diri, bisir bali dengan pakaiannya. Innama sesungguhnya huwa semua kejayaan, kebanggaan, keagungan itu semua samrotuma, buah dari sesuatu sikap ta'ala kebih yang umat senantiasa memeganginya, watamasakat bi'adiyalih sama memegangi ekornya. Apa sih yang dipegangi? Min annahum qad ittahadat wa ahwahum, umat yang percaya itu keinginannya sama, apa? Seia sekata. Wajtamaat kalimatuhum, tekad mereka juga sama, satu komando. Wattafaqat wijhatuhum, arah mereka juga sama, sevisi semisi. Watawatoat afkaruhum, ide-ide mereka juga sepakat. Fakana hadza aqwa amilin, sehingga kesamaan kesepakatan menjadi faktor terkuat fi i'la'i satwatihim, dalam mengangkat dominasi mereka, dalam mengangkat kekuasaan mereka. Wa akbaru nasirin, dan menjadi penolong paling besar fi nusratihim, dalam kemenangan mereka. Wa hisnan hasinan, dan persatuan itu menjadi benteng kokoh fi hifdzi syaukatihim, dalam upaya menjaga, mempertahankan kekuasaan mereka. Wa salamati madhabihim, menjaga keselamatan ideologi mereka. La tanalu a'da'uhum minhum maraman, musuh-musuh mereka tidak mampu menjangkau minhum, dari umat yang bersatu, tidak mampu menjangkau maroman, target. Musuh nggak mampu mencapai target, mereka kokoh bersatu. Bal bahkan yutati'una ru'usah, musuh-musuh akan menundukkan ke apa? Kepala, ya, lihaibatim, karena wibawa mereka, ikroman, seraya memberi hormat, angkat topi lek kelem bersatu. Wa yabluguna sya'wan 'aziman, dan mereka akan mencapai prestasi besar, derajat tinggi. Tilka, itulah umatun, suatu bangsa, la ghayyaballahu syamsan tusrikuha, yang mana Allah tidak akan matahari tenggelam, apa namanya, maghrib lah bahasa Indonesia nya, masuk tenggelam, terbenam. Semoga Allah tidak membuat terbenam matahari yang senantiasa menyinarinya. Wala balaghallahu aduwaha anwaroha, dan semoga musuh-musuh tidak mampu mencapainya, menjangkaunya. Fa ya ayyuhal ulama wasadatul atqiya, wahai para ulama, wahai para sayyid yang bertakwa kepada Allah, min ahli sunnati wal jamaah, ahli madhahibil arba'atil a'immatil apa, dari dulu namanya ahli sunnah itu ya madhab 4. Ojo neko-neko maneh Mas, gak definisi ahli sunnah tambah-tambah ya.